Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Yes, sekarang Roro ada di pick ke card reading lagi. Hari ini bahasannya adalah kisah kasih di bulan Oktober. Cielah. Kemarin siapa yang general reading Oktobernya udah ditonton? Silahkan ditonton itu dulu sebagai landasannya kamu nanti ke spesifikasi seperti ini. Jadi nanti ada karir, pentacles gitu ya, karir, keuangan. Pentacles itu karir, keuangan, studi juga ada nanti. Ini love story-nya dulu. Ini bisa cinta kasih ke siapa aja, intinya adalah tentang perasaan. Jadi orang yang akan datang, orang yang akan deketin, kira-kira kamu akan seperti apa feelingnya, enak atau tidak emotionnya di bulan ini ya. Jadi ini bisa untuk siapa aja, bisa untuk lovership ke pasangan, bisa juga apakah kapan dapat pacar, apakah sekarang atau nanti gitu-gitu loh. Perasaannya seperti apa kamu di bulan Oktober, overall seperti itu ya. Jadi bisa untuk si jomblo, si complicated, si mau cerai, si mau dapat pacar, si mau putus, kayak gitu-gitu pokoknya ya. Untuk semua orang bisa. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu teman-teman, aku akan membukanya. Pilihan nomor 1 ada Never Jam Today, nomor 35. Nomor 2 ada Mortality, nomor 42. Dan nomor 3 ada Nature Communication, nomor 37. Silakan tarik napas yang tebal minimal 3 kali teman-teman. Kalau bisa sambil tutup mata supaya memang benar-benar kamu bisa konsentrasi. Tanya sama diri kamu, jangan lupa berdoa dulu mana yang benar-benar ini kamu banget gitu ya. Oke. Di pause dulu memang kalau kamu butuh waktu lebih. Tapi selalu aku bilang ini adalah timeless general reading. Artinya kalau timeless tidak berbatas waktu, artinya bisa kalian tonton kapan aja. Dan itu artinya energi yang aku ambil berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, bahkan kadang-kadang ya. Jadi memang aku harus aku harus ngambil energi ke kamu secara banyak. Makanya kamu harus pakai intuisi. So kalau memang kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih, silahkan tonton aja semuanya. Biar kamu tahu kisi-kisinya tuh mana yang paling bener atau yang paling cocok atau paling resonate bahasa Inggrisnya di kamu tuh kayak gimana ya. Nanti bakalan kelihatan. Dan kalau memang tidak ada yang resonate juga, it's okay. Berarti memang kayak bukan cerita kamu yang kelihatan banget yang dominan, tapi pasti ada beberapa saran semesta yang ada di sini. Jadi jangan tonton setengah-setengah doang. Mungkin di sesi-sesi coachingannya juga ditonton gitu ya, karena itu penting banget ya. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang mau personal reading silahkan lihat di description box, itu ada ininya, ada WhatsApp aku, chattingan aku, tapi dilihat dulu aja aku tipenya seperti apa, basicnya aku apa gitu loh. Nanti juga cara kita personal readingnya juga seperti apa, silahkan dilihat. Harganya berapa, ketentuannya berapa, silahkan dilihat dulu dari situ. Nanti kalau memang kira-kira oke, baru nanti WhatsApp si admin ya. Jadi minimal udah tahu dulu nih berapa pertanyaan, tipe-tipenya seperti apa nantinya gitu ya. Terus kalau yang mau belajar tarot, kan aku ada sesi belajar tarot ya, sekarang udah episode lebih dari 3 atau 4 kalau nggak salah. Kamu bisa belajar di situ sambil lebih enaknya lagi kalau kamu punya buku, paket buku tarot. Aku juga jual, silakan lihat di postingan aku di kolom community atau komunitas, itu aku pernah tulis harganya Rp350.000. Dapatnya apa aja silakan lihat di situ. Terus aku juga pernah posting videonya ada 4 menit, kamu bisa lihat nanti covernya tulisannya paket belajar buku tarot 350.000. Silakan ditonton dulu dapatnya apa aja. Hanya 4 menit doang kok. Ya, jadi biar jelas apa sih, kalau udah oke baru WhatsApp si admin ya. Kak aku mau gitu ya. Oke, segitu aja kira-kira info dari aku. Silakan mulai ke nomor 1. Oke? Sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang Never Jam Today, nomor 35. Oke, kita akan ngomongin kira-kira bagaimana kisah kasih kamu ya, perasaan kamu, intuisi kamu di bulan Oktober. Tuhan Yesus, silakan mulai berdoa, silakan mulai fokuskan ke diri kamu. Jangan di skip please, karena aku lagi ngambil energi kamu. Percayalah ini bisa melatih intuisi kamu lebih tajam, karena kamu tarik-tarikan ke aku energinya. Dan melatih kesabaran of course ya, itu bagus banget. Sabar ikhlas itu harus dilatih tiap hari dari hal-hal simpel seperti ini. Oke, Tuhan Yesus. Yang mau tahu personal reading, tahu tentang paket buku belajar tarot, harganya berapa? Lihat di depan ya, hanya 3 menit kok penjelasannya. Tuhan Yesus. Pile number 1, ada apa sama kalian di bulan Oktober? Kisah kasih kalian di bulan Oktober. Here we go. Pile number 1. Belum dapet nih aku nih anaknya. Tuhan Yesus. Oke.
Yes. Here we go. Pile number 1. Kita ambil 3 aja karena memang fokusnya di percintaan. Mudah-mudahan emang bener. Ten of Wands loh. Bottom of deck-nya. What's wrong with you, pile number 1? Banyak banget beban ya. Kamu ngerasa lagi banyak banget beban ya. Ten of Wands itu lagi banyak banget beban. Unbalanced situation sampai nggak bisa berdiri lagi istilahnya, karena bebannya ada 10 tongkat. Ada 10 kayu gitu loh yang kamu harus tanggung. 10 beban, 10 hal atau 10 perihal gitu loh yang harus kamu tanggung, dan ini bikin perasaan kamu gila-gilaan sedihnya. Ada the star, ada two of swords. Dua-duanya pemilihan nih. Ada yang mau milih sesuatu nih kayaknya nih. Wow. Dan ada the emperor. Oke. Singkat cerita seperti ini, kamu terbebani siapa yang mau kamu pilih atau siapa yang memilih kamu nantinya. Apakah dia memilih kamu dibandingin gebetannya dia atau selingkuhannya dia? Atau bahkan kamu yang akan memilih dia atau si ini atau si itu. Aku nggak tahu, di sini ada kata-kata pemilihan temanya. Karena di sini bisa vice versa ya, bisa antara kamu atau dia yang memang benar-benar udah ngeliatin, udah mengkeker istilahnya, tapi masih pasif. Jadi udah ngeker nih kayaknya gue mau milih si ini atau si itu nih. Aduh nih gimana nih? Mana sebenarnya yang benar-benar North Star atau tujuan hidup gue? The Star-nya tuh siapa sebenarnya? Si ini atau si itu gitu loh. Aku ngeliatin di sini kata-katanya seperti itu. Ada orang yang nggak bisa mikir secara logikanya ketutup mana yang dia akan pilih, mana yang dia akan tinggalin. Nih kata-katanya seperti itu. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau bisa si gebetan atau orang yang kamu lagi pikirin. Kalau si jomblo-jomblo tenang, aku ngeliatnya gini. Mungkin dia yang kamu nggak tahu siapapun ini ada yang genggebet kamu tapi kamu nggak tahu. Itu bisa jadi seperti itu. Karena the emperor itu memang energinya itu hanya ngeliatin dari belakang. Energinya stalking, energinya pasif. Jadi kamu mungkin memang nggak tahu dia tuh siapa, dan kamu yakinnya kayaknya nggak ada yang deketin gue, Karoro. Bisa jadi seperti itu ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Atau bisa jadi nih kemungkinan kecilnya ada juga yang beberapa memang belum ketemu sama sekali, karena calon soulmate kamu istilahnya ya, bukan calon soulmate kamu yang mungkin bisa jadi calon pasangan kamu nanti, ini memang energinya masih naik turun kalau masalah percintaan. Entah memang dia belum moving on dari mantan yang dulunya dia, atau memang banyak hal yang dia lagi tanggung, makanya kalian tuh tidak dipertemukan. Karena memang dia tuh masih menata hidupnya, itu bisa jadi. Tapi ada beberapa juga yang memang sudah ketemu, tapi memang dia belum berani untuk straight to the point ke kamu. Kenapa? Karena dia itu masih banyak banget masalah, banyak banget isu, banyak banget hal yang dia pikirin. Yang memang istilahnya ini tuh yang jadi tanggung jawabnya dia sekarang. Ya, kalau yang udah punya pasangan, wah ini ke bulan Oktober sorry banget nih, dia sayang sama kamu tapi dia galau banget. Mungkin kamu banyak masalah atau banyak isu di antara kalian, atau sesimpel memang dia tuh lagi nggak mau ngobrol sama kamu. Dia sayang sama kamu, dia galau, dia sedih banget, nggak terlalu intens ke kamu, tapi dia ngeliatin kamu kok. Kadang-kadang dia ngeliatin statusnya kamu, oh dia baik-baik aja, cewek gue atau cowok gue baik-baik aja, istri gue baik-baik aja kok di rumah, yaudahlah lanjut lagi kerja gitu. Jadi memang energinya pasif nih di Oktober ini. Energi kalian nih paling nomor 1, entah jomblo, entah berpasangan, entah complicated, semuanya pasif. Karena si doi yang kamu lagi omongin, entah siapapun ini, memang lagi banyak banget masalah, lagi banyak yang dipikirin. Jadi energi dan moodnya dia tuh lagi naik dan turun. Pasif banget ini. Tapi tenang, karena depannya the star, jadi memang aku ngeliatnya kayak dia nggak ada energi untuk gimana-gimana sih, nggak macam-macam gimana gitu sih. Kamu masih jadi pemenang hatinya sih menurut aku ya. Tuhan Yesus. File number 1, what else? Ada loh ternyata. Woman holding a heart, yes, dan envy. Oke. Aku ngeliatnya sih tipe-tipe lagi naik turun hidupnya ya. Mungkin dia juga ada masalah dengan kehidupannya. Kenapa kok hidup gue masih kayak gini-gini aja. Dan yang aku bilang tadi, mungkin energi kamu atau energi dia jadinya saling iri-irian. Misalkan kamu iri, kok orang lain punya pasangan, gue nggak punya pasangan, dan jadinya complicated masalah hidup kamu. Jadinya mungkin ini soul connection kalian tuh nggak ketemu-temu kalau untuk yang jomblo. Kenapa? Karena memang ada yang namanya perasaan yang gak enak atau negatif, rasa-rasa ini nih. Tapi banyak banget nih yang udah punya pasangan, ini kalian iri juga, kenapa pasangan gue kok begini, pasangan orang lain tuh kayaknya tuh romantis atau gimana gitu. Aku ngeliatnya sini negatif banget sih dari awal, karena bottom of deck-nya juga ten of wands, ini ada two of sword. Aku ngeliatnya memang kalian ini pile nomor 1 ya, siapapun yang memilih pile nomor 1 ini, dan pasangan kalian atau calon pasangan kalian, pokoknya orang yang kalian pikirkan, entah siapapun itu, memang energinya lagi negatif, energinya lagi down,
entah negatif, entah memang juga iri-iri karena memang ya aku hidupku begini banget gitu loh. Saran dari aku, diperbaikin, karena nggak ada habisnya kalau kamu ngomongin iri, serius. Dan kalau yang ngomongin tentang apa ya, masih digebet atau bahkan yang masih jomblo-jomblo, ini kenapa kalian nggak bener-bener punya pasangan banget, karena si doi ya, entah gebetan kalian atau memangnya aku bilang calon pasangan kalian ya, itu masih terjebak di masa lalu. Yang tadi aku bilang, dia tuh belum bisa moving on 100%. Dia masih suka stalkingin mantannya atau stalkingin hidupnya yang lama, masih overthinking, bisa nggak gue dapetin penggantian lebih oke dari yang dahulu, atau enggak bisa jadi gue takut gitu loh, kayak kayak semacam trauma. Makanya dia ngerasa terbebani kalau memang mau deket sama cewek atau cowok yang baru deket, karena dia ngerasa kayak hidupnya dia tuh terombang-ambing, the star-nya tuh bingung mau yang mana. Dan ada two of sword, dia belum bisa punya nalar yang oke atau yang seimbang atau yang positif, karena memang kelihatan banget nih energinya pun envy di sini, energinya tuh negatif banget. Masih ada unfinished business ini mah di masa lalu nih ya. Walaupun punya pasangan pun kayaknya kalian masih punya unfinished business nih di masa lalu, entah apapun. Coba di komen kalau memang ini ya. Tuhan Yesus, pengen tahu unfinished businessnya macam-macam kayak gimana aja sih kalau di file nomor 1. Oke, file number 1, what else Tuhan Yesus? File number 1, circle-nya akan seperti apa kamu Tuhan Yesus? Silakan banyak berdoa ya teman-teman biar resonate ya. The end of tough cycle approaches. Oke. Aku nggak tahu memang kalian masih ada unfinished business. Ini secepatnya mungkin di bulan ini juga ini bakalan keluar dari tough cycle alias circle atau karmic relationship yang gila-gilaan. Ya. Dari sekarang makanya diiniin mumpung belum bener-bener bulan Oktober. Ini kayaknya kalau entah kalian atau si doi itu lagi bener-bener memegang masa lalu atau memegang hal yang kemarin yang nggak bisa diperbaikin, tapi terus-terusan dipegang. Dan ini yang bikin hubungan kalian tuh nggak beres-beres ya. Ada iri hati mungkin sama mantannya kok udah bagus, kehidupannya udah oke, padahal dia yang brengsek, karoro gue nggak terima. Nah mungkin jadinya ini yang bikin kalian tuh nggak dapet pasangan. Mungkin pasangan kalian juga ini yang bikin kalian suka berantem, karena mereka pasangan kalian ini juga punya masalah sebenarnya di masa lalunya, kalian nggak tahu. Saran dari aku, banyak-banyak doa juga supaya hatinya mereka juga plong. Karena hati orang nggak ada yang tahu loh, dia tuh baik sama kamu belum tentu hatinya tuh juga lagi baik. Jadi memang banyakin doa supaya apa yang tidak transparan dan tidak kelihatan itu lama-lama tuh jadi clear dengan sendirinya. Karena nggak bisa dibohongin, ini dari awal tuh kelihatan banget dia punya masalah luar biasa. Ini antara kamu atau dia ya, orang yang kamu fokuskan atau dia kamu. Aku nggak pernah mau memastikan ini kamu atau dia gitu loh, karena bisa vice versa, ini general reading. Tapi di antara kalian aku yakin banget 90% ini memang punya masalah sih di masa lalu yang bikin kalian tuh galau ya. Yang punya gebetan apalagi, ini gebetan kalian tuh bingung sih mau ngapain, intinya kayak gitu. Oh iya, bingung, dia cuma ngarepin ada miracle supaya dia tuh tahu harus ngapain. Tapi tenang, ini kerennya adalah the end of tough cycles. Di sini juga have a faith, your miracle is on its way. Artinya memang sebentar lagi, memang bagus, sebentar lagi circle yang jelek ini selesai. Makanya aku rasa memang bagus sih, cuma memang have a patient dulu sebentar ya. Sabar dikit aja sama pasangan kalian, atau sabar dikit kalau yang jomblo ya. Mungkin dia memang lagi dipersiapkan Tuhan, lagi dipersiapkan semesta untuk menjadi calon imam atau jadi calon makmun yang baik buat kalian. Makanya sabar ya say, dia lagi menata hati ya. Aku ngeliatnya banyak banget kata-kata menata hati ya. Oke, kita lihat lagi dari yang mana, dari ini aja deh. Oke. Pile number 1. Apa yang akan terjadi sama kalian di Oktober 2020? Kisah kasih kalian Oktober 2020. Pile number 1. Holiday dan emotional healing. Ini kayak, aku nggak bohong ya, ini padahal udah dikocoknya bergila-gilaan berkali-kali ya, karena aku juga setelah ini juga pasti kocok lagi, shuffling lagi, aku kayak
preparation lagi lah buat yang baru. Tapi ini sering banget kalau kamu lihat akhir-akhir ini holiday dan emotional healing hampir selalu keluar di tiap bacaan. Mau di file nomor berapa atau apapun readingannya, udah 2 atau 3 bulan ini kalau kamu subscriber lama aku tahu. Berarti memang banyak banget yang harus healing dulu. Holiday dari yang masalah cinta-cintaan dulu, day off dulu, entah kalian punya pasangan atau tidak, intinya adalah kalian memang harus bisa healing dulu hatinya, emotional tuh perasaannya, supaya nanti kalau ketemu pasangan tuh bisa enak dan kalian bener-bener yakin itu pasangan kalian dan memang kayak meyakini diri juga kalau ini adalah true love. Karena aku ngeliatnya banyak banget yang masih ada unfinished business nih di belakang dan masih kayak ngerasa iri-irian, dengki, ada kayak satu masalah yang belum selesai dan ini bikin kalian tuh ngerasa kalaupun punya pasangan ini nggak bakalan bisa cinta 100% sama pasangan kalian. Ini bisa kalian bisa pasangan kalian ke kalian ya. Ini untuk yang udah punya pasangan. Yang belum punya pasangan, kenapa kalian gak punya pasangan? Karena kalian itu masih menggenggam erat akar-akar pahit di masa lalu. Ada unfinished business, ada unfinished journey, ada unfinished lovership di masa lalu. Dan itu harus kalian lepaskan. Kalau enggak, mau sampai Oktober 2021 pun, aku yakin ini masih begini. Ya, lepasin bebannya teman-teman. Lepasin bebannya, supaya kamu tuh bener-bener gak usah milih lagi. Sekarang, hidup itu memang kadang-kadang pilihan, tapi aku yakin nggak selalu hidup itu pilihan. Kadang-kadang kita itu memang harus mengikhlaskan semuanya, terus ambil yang baru lagi nanti di depan. Jadi udah ikhlasin semuanya, lepasin gitu teman-teman. Kalau enggak, kalian tuh tetap ada di posisi memang kalian tuh the star. Mungkin ada yang bisa dideketin, ada yang udah mulai ngedeketin orang, tapi nggak dapat North Star-nya. North Star itu bahasa Indonesianya adalah bintang utara. Bintang utara itu adalah benar-benar tujuan hidup yang paling lah, yang nomor 1. Karena North Star itu adalah simbol itu ini kita, apa tujuan hidup kita ya. Apalagi kalau seorang Kristiani itu tahu bintang utara artinya memang tujuan hidup ya, gitu. Itu kiasan aja. Jadi artinya apa? Ketika memang kamu dapat the star, itu artinya memang sebenarnya kamu udah hampir dapat miraclesnya udah on the way ke kamu, dan sebentar lagi kamu dapat, tapi keblok karena kamu masih ngegenggam masalah dan ngegenggam emotion yang tidak bagus, emosi atau perasaan yang tidak bagus, dan kamu disuruh emotional healing ya. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Kalau nggak bakalan receive anything. Kamu receive nothing nanti ke depannya, percaya sama aku ya. Mau kamu dapat Brad Pitt pun, kalau memang kamu nggak bisa ngerasa itu happy dengan keadaan itu, kamu nggak bakalan happy sayang. Karena happy itu kita yang menciptakan juga. Walaupun kita juga harus mencari kehappyan kita, tapi kita yang kayak nge-create my own happiness. Selanjutnya ada holiday yang tadi aku bilang, kamu day off dulu ya. Karena aku ngeliatnya memang kamu sumpek banget sih. Aku nggak tahu nih sumpeknya gara-gara apa. Dan ini bisa vice versa, kamu atau pasangan kamu. Intinya adalah ya, tapi banyak kan juga kamu sih, karena kan gak semuanya itu punya pasangan ya. Aku ngeliatnya sih memang sumpek banget. Nih paling nomor 1, ini harus hati-hati nih, harus dikelarin. Kalau enggak kamu bakalan banyak banget yang terbengkalai. Karena kalau orang udah sumpek banget, lama-lama kayak masa bodoh. Aduh sorry ya, biasa Roro suka mual-mual gimana gitu. Oke, file number 1, what else? Tuhan Yesus. Gimana emosional kamu, kisah kasih kamu di bulan Oktober. Yang mau punya pacar atau bener-bener calon pasangan seumur hidup cepet-cepet ya, banyakin melepaskan, banyakin mengikhlaskan yang masa lalu ya. Ini sebentar lagi soalnya, Tuhan Yesus. Dan bisa jadi kamu dapetnya twin flame ini mah. Bener, aku nggak bohong, karena ada the star, ada woman holding a heart. Ini dua-duanya twin flame. Ada two of sword juga, ngomongin dua satu-satu, ini kembar banget. Bisa jadi kamu dapetnya twin flame. Tapi kalau memang ini momennya selesai juga, makanya harus dikuatin momennya nih. Yuk langsung beresin masalah yang harus kamu beresin supaya dapat twin flame kamu ini ya. Kapan lagi dapat kembaran yang sama banget sama lu gitu loh ya. Ada in the flow. Dan ada rejuvenating rain. Yes, rejuvenating rain ngomongin clear the past, heal the present. Ngomongin apa? Clear the past life-nya, dan heal the present, healing ya. Healing dulu. Di sini disuruh healing dulu.
Oktober 2020 disuruh healing, dan mungkin banyak juga dari sini yang akhirnya memang mencoba untuk healing. Bagusnya itu sih ya, healing dulu ya kamu ya, karena kalau memang udah healing aku yakin semuanya itu smooth, semuanya itu bakalan halus dan lembut datangnya kayak seret, karena di sini miracles itu bagus banget. Artinya memang benar-benar semuanya datang gitu aja, karena patient juga ngomongin trust the timing ya, be patient and play. Jadi memang kalau misalkan kamu udah nggak terlalu keras hati dan kamu nggak terlalu nggak terlalu merasa paling susah sendiri, nggak jadi drama queen dan nggak jadi nggak jadi orang yang apa-apa baper apa-apa gitu loh. Kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya, mudah-mudahan malah dikasih Tuhan nanti ke depannya. Aku nggak tahu sih seperti itu ya, karena udah on the way loh miraclesnya. Amin, apapun itu loh, banyak banget miraclesnya. Tuhan Yesus. Ada imagination, ada peace, yes, envy, terus dapatnya peace. Emang kamu harus damai dulu, healing dulu, emotional healing, peace, damai, envy. Jadi memang kamu harus benar-benar berdamai sama diri kamu sendiri ya. Jangan bilang masa lalu kamu adalah aib, nggak boleh kayak gitu. Karena ketika memang kamu udah benar-benar bisa damai sama semuanya, kamu bakalan bisa dapetin apa yang kamu mau, dan kamu bisa berimajinasi lagi, kamu bisa berafirmasi lagi. Dan imajinasi juga ngomongin tentang bintang-bintang di langit, karena imajinasi kita istilahnya ya bakalan terwujud kalau ada bintang jatuh, istilahnya kayak gitu. Nah itu filosofinya. Artinya adalah kalau memang kamu benar-benar mau berimajinasi lagi, mau berharap lagi, have a faith ya, have a patience juga. Aku yakin di bulan Oktober banyak banget miracles yang datang ke kamu. Serius, bukan aku sosok manis ngomongnya. Kalau kamu kenal Roro, Roro nggak pernah ngomong manis ya. Kalau misalkan lagi reading kayak gini, aku bakalan ngomong seininya banget gitu loh, senyata yang aku lihat. Dan ini aku ngeliatnya nyatanya bagus, mudah-mudahan emang bagus. Rest and relaxation is essential. Dan ada appreciate this moment, yes ya. Tadi dapatnya apa? Clear the past, heal the present. Dapat emotional healing, appreciate this moment ya. Jadi intinya adalah nggak bisa kamu lupain yang kemarin, it's okay, karena nggak perlu kamu lupain. Kamu bukan amnesia ya, kamu itu orang waras, puji Tuhan ya. Tapi tidak enaknya jadi orang waras adalah kita mengingat semuanya masa lalu, apalagi yang kurang enak. So ya harus diikhlaskan, bukan dilupain. Ikhlaskan teman-teman, appreciate this moment, apresiasikan atau hargai momen-momen yang ada sekarang. Yang kamu sekarang begini ya begini gitu loh. Ya udah, ini baik buruknya kamu sekarang ya karena kamu yang kemarin. Ya udah, appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love again and again ya. Di sini bisa juga finding new love katanya kalau misalkan udah healing. So appreciate baby, nanti kedepannya juga bakalan dapat yang bagus-bagus lagi mudah-mudahan. Karena inget, cyclesnya kamu ini kan moon cycles ya, cyclesnya kamu udah bagus. The end of a tough cycle approaches, bagus loh ya. Mudah-mudahan emang ini baru lagi ya. Clear the past, heal the present. Ingat, rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Jadi memang kayak fundamental itu dasarnya banget. Kita punya keinginan dan kebutuhan dasar, yaitu relaksasi, relax, rest, nyaman, damai ya. Ini seperti ini aku bilang 10 of Wands, kamu gak bisa nyaman dengan diri kamu, padahal energinya kamu Emperor. Aku ngeliat di pile nomor 1 ini gak ada yang sampai gimana-gimana banget hidupnya sebenarnya. Karena Emperor itu juga menunjukkan orang yang minimal secara finansial mungkin gak terlalu tajir banget. Gak semua orang setajir Emperor ini. Tapi aku ngeliatnya di sini pile nomor 1 sebenarnya bukan orang yang gimana-gimana banget, tapi memang ngerasa hidupnya penuh dengan drama. Ya sometimes itu karena kita yang memang merasakan itu. Belum tentu faktanya segitu beratnya. Aku gak bilang hidup kamu gak berat, cuma coba lihat dari sisi yang lain. Mungkin di compare dengan hidup orang lain, sometimes itu bisa bikin kita ngerasa, oh iya orang lain juga punya masalah yang lebih berat. Jadi dilihat jangan dari sisi negatifnya, kita jadi iri sama orang, tapi dilihat orang lain juga punya masalah, dan ternyata masalah kita mungkin segini, masalah orang segini gitu loh. Who knows? Jadi tergantung memang kamu yang melihat semua sisi masalah hidup kamu dan masalah orang lain. Intinya yang ini kan envy ini tuh artinya adalah kayak membandingkan, alias kayak iri hati, dengki gitu-gitu. Itu dihilangin ya. Ya kamu menyamankan diri kamu di posisi kamu yang sekarang ya. Karena
Mau kamu setajir dan seoke apapun, kalau memang kamu dasarnya nggak ngerasa itu sesuatu yang sudah menyamankan kamu nggak bakal ngerasa nyaman. Ya, jadi tergantung kita yang membawa diri kita, oh ya gue udah nyaman sama diri gue yang sekarang, gue bisa mengapresiasi momen atau hal-hal yang memang udah ada sekarang. Dan insya Allah kalau memang kamu udah di posisi itu, Tuhan akan menaikkan kelasnya kamu, menaikkan levelnya kamu. Kenapa? Karena kamu udah istilahnya tuh banyak belajar, dan Tuhan tuh kayak, oh ya udah naik kelas yuk, lu udah banyak belajar di sini, nggak apa-apa, lu naik kelas, gue kasih reward, gue kasih miracles, naik kelas. Istilahnya kamu lulus tingkat pertama, sekarang harus ada level berikutnya gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi yes teman-teman, kalau memang kamu mau dapetin yang baru, yang lebih oke, ya better than before, ya kamu juga harus, ini jatuh, aku ngambil yang jatuh ya, kita juga harus mengikhlaskan yang udah gak bagus-bagus. Lepasin ini ikatannya teman-teman, karena kamu tuh semuanya ikatan loh. Kalau kamu lihat tuh ikatan gitu loh, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Lepasin ini teman-teman, supaya kamu benar-benar tahu apa tujuan hidup kamu. The star, who is your star, dan where is your star gitu ya. Ada kiss on a ring dan Cupid's arrow. Have a faith, love is coming, surprise, invitation, meeting, hesitation. Intinya adalah banyak banget yang namanya miracles yang akan datang. Have a faith ya, have a faith. Banyak banget di sini. Trust the divine planning ya. Dan di sini ada many option, decision, string along, one night stand. Intinya gini, di dalam percintaan pasti ada yang bagus, ada yang jelek ya. Jadi kalaupun nanti juga ada yang datang di hidup kamu, baik dan buruknya, intinya kamu harus lebih harus lebih mikir, have a patient, dan kayak yang tadi aku bilang, rest and relaxation, supaya kamu tahu mana yang terbaik. Dan aku ngeliatnya memang kayak di sini banyak banget yang punya option atau punya choices banyak banget, atau kamu yang dijadiin opsi sama orang-orang, kayak cuma TTM-an, cuma HTS-an, kamu nggak tahu harus kayak gimana. Nah di sini harus dipikirin, kalau memang dia toxic, buang itu supaya kamu nanti ke depannya dapet orang yang lebih baik, yang memang benar-benar sayang sama kamu dan hanya kamu yang dia sayang. Karena aku ngeliat di sini juga banyak one night stand, banyak TTM-an, banyak friend with benefit, something like that. Itu kan toxic. Menurut aku kalau memang bisa dihapusin aja. Karena kalau enggak ini bakalan bikin ya kamu bakalan dapat orangnya kayak gitu-gitu aja, nggak dapat yang lebih oke daripada itu gitu loh ya. Jadi persiapkan diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, supaya nanti dapat pasangan juga yang pasangan baik gitu loh, karena orang baik akan mendatangkan orang baik juga insya Allah gitu ya. Tuhan Yesus. Oke. Iya deh. Oke, tadinya aku mau ngambil satu doang, tapi karena ada yang jumping pun aku akan ambil. Confidence dan play. Yes, play seperti passion ya. Pause before you take action. Relaksasi, rest and relaxation seperti play ya. Jadi memang kayak gak usah terlalu ngoyo. Ini kan kayak The Emperor itu kan kayaknya orang yang bener-bener kayak ngeliatin terus, kayaknya gimana ya, unsure of the future gitu. Apalagi Ten of Wands, gimana mau playing, dia mau ngegerutu mulu dan kayak berat banget, tapi dia nggak mau ngelepasin sama sekali. Disuruh main nggak mau, maunya kerja, padahal dia udah nggak bisa kerja istilahnya, dia udah kecapean. Nah kamu disuruh playing, disuruh santai dalam hidup, jangan terlalu ngoyo, harus on the flow, in the flow ya, nyantai aja. Nyantai bukan berarti nggak usaha, tapi nggak usah terlalu ngoyo dan nggak usah terlalu kayak ayo kapan dapetnya, nggak usah kayak gitu ya. Dan have a confidence, semuanya pasti punya trauma, semuanya pasti punya masa lalu yang tidak enak, tapi have a confidence baby ya. Karena inget, udah keluar kok masa-masa yang tidak bagus, tenang aja, have a confidence ya. Kamu harus healing dulu yang penting ya. Ketika memang sudah healing, kamu udah gak minder lagi, kamu juga udah percaya kalau memang Tuhan menyertai kamu, mudah-mudahan banyak miracles yang akan terjadi dalam hidup kamu, banyak hal-hal baik yang akan terjadi sama diri kamu, insya Allah. Itu yang aku lihat sih ya. Oke, aku ngerti seperti itu. Cukup sekian file nomor 1. Semoga kamu suka. Jangan lupa di like dan di komen kalau memang kamu suka atau ngerasa resonate, kalau memang kamu suka. Oke, kalau ngerasa berguna. Oke, teman-teman, file nomor 1, kalau mau personal reading, kalau mau beli paket buku belajar tarot, silakan lihat di komunitas ya. Itu artinya yang udah pernah aku postingin. Ada beberapa hal di situ yang udah pernah aku postingin. Mungkin kamu bakalan dapat infonya dari situ, atau di description box bisa kamu lihat juga ya. Ada nomor admin WhatsApp, tidak bisa ditelepon, hanya bisa di WhatsApp. Silakan dilihat ya. Oke, teman-teman, file nomor 1, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang 42, mortality. Kita lagi ngobrolin apa?
Kita lagi ngobrolin kira-kira gimana kisah kasih kalian di bulan Oktober. Ini bisa untuk si jomblo, bisa untuk si pasangan, bisa juga untuk orang yang nggak tahu lagi harus ngapain, baru putus, baru sakit hati, TTM-an, FWB-an, apapun itu, silakan mampir ke sini karena ini juga ngomongin tentang perasaan, bukan love story doang yang kayak lovership, tapi emotionnya kalian alias heart chakranya kalian. Ini lebih kayak ke arah situ ya, emotion kalian akan seperti apa. Dr. Yesus, silakan lebih relax teman-teman. Kalau yang udah punya pasangan juga silakan ngobrolin tentang pasangan kalian di sini. Jadi difokusin juga tentang pasangan, Dr. Yesus. File number 2. Gimana kisah kasih kalian di bulan Oktober ya, Dr. Yesus. Jangan di skip walaupun mungkin bete ya. Satu. Karena ini butuh banget energi kalian mau gimana pun ya. Yang aku ambil energinya lumayan banyak juga pasti kan. Jadi tenang ya. Bottom of deck-nya Three of Swords. Sakit hati. Gila, ini juga Eight of Swords. Sword. Wow, sakit hati. Terbelenggu di toxic relationship. Ya. Wow. Ada third party relationship di sini. Ada yang selingkuh, diselingkuhin, ada yang player, ada yang udah tahu ini toxic tapi nggak bisa keluar dari sini. Karena aku ngeliatnya juga entah kenapa setelah itu ada Eight of Swords ini, jadi memang kalian tahu ini toxic tapi nggak bisa keluar. Karena udah terbiasa di dalam sini. Bingung kalau nanti kalian sendirian gimana. Ada juga yang memang kayak masih ngarepin si mantan, padahal si mantannya juga udah punya cewek atau cowok baru, udah moving on 100%, tapi kamu nggak moving gitu loh. Three of Pentacles, 3, 5 of Pentacles, dan 9 of Pentacles. Lebih baik sendirian. Energinya lebih baik sendirian. Sendirian aja. Daripada kamu punya masalah seperti ini. Ini saran terbaik dari aku. 9 of Pentacles ngomongin kamu cantik, kamu ganteng. Tapi memang kamu butuh sendirian supaya kamu menjadi owl. Kamu bisa menjadi lebih bijak. Ya. Sendirian dulu daripada dipaksain kamu ada di posisi dimana kamu direnggut masalah keuangannya direnggut, harga dirinya direnggut, kepercayaan dirinya, semuanya kamu tuh direnggut banget. Pentaclesnya kamu direnggut banget hatinya. Jadi hati kamu hancur, uang kamu hancur, dompet kamu hancur, bahkan di sini banyak banget sakit hati yang sampai bikin fisiknya juga sakit. Jadi bukan mental illness doang, tapi aku ngeliatnya di sini malah banyak yang udah mulai drop fisiknya berkali-kali. Kenapa? Karena ya ini dia stres sama masalah percintaan. Banyak juga yang nggak bisa punya pacar, kayaknya single melulu. Kenapa? Karena itu dia, yang pertama kamu tuh masih ada masalah kemarin yang bikin kamu tuh trauma. Di sini ada traumatik karena Five of Pentacles dan Three of Swords ngomongin tentang masalah ngomongin masalah tentang sakit hati yang belum kelar-kelar. Jadi ada kayak akar pahit atau ada luka batin yang istilahnya udah dijahit tapi belum kering-kering, jadi belum bisa dilepas jahitannya. Nah, something like that yang aku lihat. Makanya yang jomblo-jomblo nih malah nggak bisa melepas masa lajangnya. Kenapa? Karena masih ada unfinished business. Ini kalau walaupun beda-beda kartu, ini ujung-ujungnya hampir sama sedikit banyaknya sama pile nomor 1. Kalau sampai sini ya, nanti kita lihat dari oracle-nya. Tapi sampai sini hampir sama kayak pile nomor 1. Silakan ditonton pile nomor 1 kalau memang kamu mau lihat juga, karena aku ngeliatnya ada hal-hal seperti itu juga di sini. Three of Pentacles ini ngomong tentang kolaborasi. Ini hati-hati juga kalau ada yang ngomongin tentang bisnis. Coba dilihat bener nggak teman bisnis kamu itu baik. Entah memang cuma teman bisnis atau memang teman dagang atau klien kamu atau atasan kamu. Aku ngeliatnya ada orang-orang licik di masalah pekerjaan, karir, pertemanan. Karena Pentacles juga ngomong tentang pertemanan, tentang circle hidup kamu. Coba ada yang licik-licik nggak? Karena ada yang kayaknya mau nyakitin kamu sini. Aku ngeliatnya seperti itu. Silakan di komen kalau kamu ngerasa ngeh nih siapa orangnya gitu ya. Tuhan Yesus. Jangan terlalu pesimis ya, karena Five of Pentacles yang bikin kamu tuh nggak bisa dapetin apa yang kamu mau. Karena memang terlalu negatif energinya. Tuhan Yesus. Pile number 2. The Magician and the Mirror. Ada 4 chakra juga dan ada The Thinking Man. Oke. Aku sih ngelihatnya sih sesimpel ini sih, walaupun dapatnya 3 tapi sesimpel ini sih. Kalau misalkan kamu bisa berpikiran enak lagi nanti ke depannya, kamu udah bisa berpikiran secara layaknya orang, dalam tanda kutip ya, orang waras lagi ya.
Kamu bakalan bisa dapetin cinta yang baru, yang single-single bisa bakalan dapet pasangan, dan ini pasangannya yang enak banget karena pasangannya seperti cermin dan bisa jadi twin flame. Ya ini hampir sama kayak nomor satu juga kemungkinan besar kalaupun nanti ketemu yang jomblo kayaknya twin flame, bukan soulmate tapi twin flame. Jadi yang benar-benar enak diajakin kerjasama, apapun kerjasamanya, ngobrol apapun nyambung sama orang ini. Itu untuk si jomblo. Tapi kalau misalkan untuk yang pacaran atau yang udah menikah, misalkan aduh Karoro tapi kan gue nggak bisa putus atau cerai misalkan kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi dipikirin baik-baik kira-kira harus kayak gimana hubungan ini. Karena walaupun kayak putus itu sulit banget dan kayaknya kurang oke gitu loh, apalagi cerai. Aku nggak pernah menyarankan straight to the point ya lu cerai. Tapi kalau misalkan toxic banget, dan toxicnya itu mungkin three of sword-nya ini mungkin kamu udah bertahun-tahun diselingkuhin, udah bertahun-tahun KDRT, udah bertahun-tahun di abuse dalam masalah uang. Ini soalnya ada juga yang diporotin doang nih, nggak cinta, bener-bener cinta. Ini ada yang diporotin doang, ada juga yang numpang status hidup doang. Bahkan kalau yang masih belajar, ini jujur ya, yang masih kuliah atau sekolah ini bahkan dia suka sama kamu cuma gara-gara kamu uangnya oke, derajatnya oke, misalkan kamu anak populer, kamu anak basket atau kamu anak OSIS, something like that lah kalau zaman aku kayak gitu ya, dan kamu tajir. Jadi ada beberapa hal yang diambil dari sini, bahkan kamu pinter jadinya bisa nolongin dia di beberapa mata kuliah atau mata pelajaran. Ini kelihatan banget soalnya. Yang kamu kalau ada di sini yang tahu-tahu tarot sedikit pasti kayak gitu. Jadi kalau memang kamu tahu ini tidak bagus, walaupun sakit ya, putus dari orang yang kamu sayang mendingan putus sih. Karena dia kayaknya banyak banget yang manfaatin kamu doang. Kalau yang udah punya anak gitu-gitu barulah ya, kalau bisa ya jangan gampang untuk bilang putus. Tapi aku ngeliatnya memang cyclesnya nggak bagus ini mah pasangan ini. Kalau bisa diputusin ya. Yang udah punya yang belum punya siapa-siapa ya, ini dong, rilis dong masa lalu kamu dong. Kapan kamu dapet pacarnya kalau kamu gini-gini terus ya. Oke, nonton Yesus. Kamu harus mikir pakai logika kamu, yang kemarin gak bisa dapet ya udah lupain gitu loh. Ada conclusion are within reach. Yes, aku ngeliatnya memang kayak lu harus juga bisa ngelupain apa yang sudah terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, lu juga harus punya kesimpulan gitu loh. Dan mudah-mudahan kesimpulan itu cepet dapetnya. Karena aku ngeliatnya kayak kamu tuh ada di dalam circle atau di dalam pemikiran yang gitu terus, thinking man, tapi thinking man-nya tuh kayak muter di situ lagi, jadi kayak udah dapat keputusan nanti muter lagi, bener nggak sih ini. Jadi makanya aku bilang ini toxic. Kenapa? Karena kelihatannya memang kamu nggak bisa keluar dari situ, tapi toxic itu atau racun kan nggak kelihatan racun banget, jadi kamu kayak menikmati racun itu gitu loh. Aku nggak tahu kata-katanya seperti itu, makanya nih hati-hati, ini jebakan Batman istilahnya. Kamu tuh nggak tahu kalau itu jebakan, karena kamu tuh sangat mencintai orang itu. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu, dan kamu ngerasa dia mencintai kamu banget, kayak jadinya tuh cakra hati kamu entah kenapa kamu ngerasanya tuh kayak gimana gitu sama dia. Ini bisa vice versa, bisa jadi kamu yang jahatin dia, bisa jadi. Untuk si jomblo, kalau misalkan kamu udah melepaskan yang lalu-lalu, kamu juga mau benar-benar mengikhlaskan diri kamu, siapapun nanti yang deketin kamu, bismillah itu orang yang baik. Aku ngeliatnya memang kedepannya kamu bakalan bersinar lagi heart chakranya. Kamu nggak bakalan menjadi happily single lagi. Nanti akhirnya kamu tetap happy, tapi happily-nya bukan single tapi juga udah punya pasangan, mudah-mudahan ya. Karena aku ngeliatnya di sini kayak banyak banget juga yang udah terlatih untuk sendiri, jadi kayak lupa juga cara untuk mencintai dan dicintai. Asik, udah Five of Pentacles, gimana sih, udah kayak udahlah Kak Roro memang hidup Eike sendiri aja kali. Nah udah kayak gitu tipe-tipe berpikirnya, makanya jangan kayak gitu ya. Karena kalau kita udah mensugesti diri kita bakalan kayak gitu ya, yang terjadi kayak gitu, jangan ya jadinya ya. Oke, pile number 2, what else, apa yang akan terjadi sama kamu di Oktober 2020. Ada marriage. I told you ya, new home. Oh my god, I told you baby. Kalau misalkan udah dilepasin semua yang sudah harus dilepaskan, toksiknya sudah dilepaskan, masa lalu dan segala macam yang jelek-jelek sudah dilupakan, ini ada sesuatu yang baru, yaitu marriage. Mudah-mudahan, amin ya. Mudah-mudahan kamu dapat orang yang benar-benar pas banget sama kamu, dia ngerasa kamu juga pas buat dia, kamu yin buat yangnya dia, kamu yang buat yinnya dia, gitu-gitu ya. Karena dia ngelihatnya kamu tuh seperti ngelihat mirror, istilahnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan memang ada yang namanya cinta baru, new home, ada marriage ya, ada kisah yang baru. Kalau memang kamu mau mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena kelihatan banget di sini ada orang yang bakalan sayang banget sama kamu, tapi kamu udah pesimis, kamu juga udah kecapean sendirian. Kamu pikir sendirian juga lebih bagus dibandingin sakit hati mulu. Mungkin kamu pernah punya sakit hati di masa lalu yang bikin kamu no, udah selesai, gue nggak mau lagi gitu-gitu. Jangan kayak gitu juga, karena
istilahnya kita tuh nggak melulu sedih, kita nggak melulu bahagia, pasti ada rasa sedih, rasa enggaknya ya, pasti ada yang namanya manusia ya, Bo. Tapi inget, pasti ada kok kebahagiaan buat kamu. Jangan terlalu pesimis yang gimana-gimana banget ya. Mudah-mudahan for cakranya kamu akan bersinar kembali. Mudah-mudahan cakra hati kamu bakalan kayak saling menemukan sama soulmate kamu yang terbaik ya. Oke? Kita lihat lagi dari yang lain dalam Yesus. Pile number 2, Yesus. Ada apa sama kalian di Oktober 2020? Oke. Grounding, ada go deep, ada great adventure. Oh my god. Ini ada kisah cinta yang baru. Ini banyak banget kisah cinta yang baru. Ini kayaknya bakalan banyak banget yang putus, yang cerai, atau kalau yang jomblo, bagusnya adalah kamu bakalan dapet yang baru. Tapi kamu harus benar-benar lupain orang-orang yang tidak penting, TTM-annya kamu, selingkuhannya kamu, orang yang yang nyelingkuhin kamu ya. Jadi memang benar-benar bersih semuanya. Terus kamu benar-benar minta maaf sama Tuhan, kamu memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang jahatin kamu, lupakan masa lalu ya. Lupakan dalam arti ikhlaskan itu, dan mudah-mudahan kamu bisa dapat adventure yang baru, kamu dapat new home. Dan ini artinya memang kamu benar-benar kayak harus introspeksi diri, kenapa kemarin bisa sampai begitu, begini segala macam. Kalau udah oke, aku ngeliatnya di sini cinta kasihnya luar biasa. Dan bahkan kalau yang udah menikah pun, kalau memang udah yang wah udah saling memaafkan dan segala macam, dan tanda kutip bisa hatinya menikah lagi. Jadi bukan pernikahan yang baru, tapi ada sesuatu semacam kayak ya nikahnya dia lagi tapi menikah baru gitu loh. Aku lihatnya sih seperti itu sih. Ini banyak banget hal baru yang bakalan kalian dapetin. Oh my god, bagus banget ini pile nomor 2. Cuma memang pertarungannya juga luar biasa. Lu harus bener-bener kayak keluarin masa lalu lo, lu juga harus kayak ngelupain hal-hal yang gak penting gitu loh ya. Dan ini gak gampang untuk melupakan masa lalu. Banyak orang gila gara-gara masa lalu gitu loh ya kan. Banyak orang masuk bukan psikolog lagi, psikiater, karena memang nggak bisa melupakan masa lalunya. So ya, aku ngeliatnya memang kayak kamu harus banget melupain masa lalu, ikhlaskan itu, dan sambut masa depan yang baru ya, mudah-mudahan. Karena ya gitulah, hidup ya nggak mungkin oke terus. Aku juga walaupun healer juga kadang-kadang bakalan ngomongnya juga to the point aja ya. Kamu kadang-kadang ya memang harus sabar di dalam penantian gitu loh, kapan dapat pasangan yang terbaik. Mudah-mudahan ya dapetnya cepet gitu loh. Ada action speak loudly. Ya iyalah, aku udah mau ngomong tapi sambil berdoa tuh jadi keblinger mau yang dia the union of heart. Oke, aku ngeliatnya kayak gini, at the end memang kamu bakalan dapet ini ya, bakalan dapet orang yang sayang banget sama kamu, orang yang seperti the mirror, jadi kayak twin flame kamu banget. Intinya adalah kamu bakalan dapet ini soon to be ya, nggak lama lagi. Tapi yang pertama kamu harus lakukan adalah benar-benar keluar dari sakit hati, keluar dari rasa pesimis, keluar dari sakit hati, keluar dari rasa tidak berdaya ini. Kamu harus benar-benar menjadi queen dalam diri kamu lagi, entah cewek entah cowok ya, pokoknya mau jadi queen atau king. Intinya adalah kamu emang harus benar-benar kayak merasa kamu bisa, kamu mantap, kamu capable untuk mendapatkan cinta yang baru. Ya, jangan bersungut-sungut lagi, jangan sedih yang luar biasa sedih lagi. Keluar dari kesedihan kamu, keluar dari kepesimisan kamu, keluar dari circle kamu yang lama, mencari circle yang baru supaya kamu punya orang-orang yang baru lagi ya, soul family yang baru. Dan insya Allah ini yang bisa bikin kamu tuh dapetin orang-orang yang baru lagi yang sayang sama kamu. Karena di sini seakan-akan semesta juga bilang, walaupun lu grounding atau lu juga berserah diri, grounding juga ngomongin tentang apa ya, berdoa. Ini memang kamu harus introspeksi luar biasa, memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Tapi kamu juga harus yang namanya take a risk, artinya adalah adventure atau berpetualang lagi ya, melihat dan mengiyakan resiko-resiko yang ada lagi. Karena nggak ada segala sesuatu yang tidak ada resikonya, semua pasti ada resikonya ya. Yang tadi aku bilang, bahkan makan atau minum aja kadang-kadang punya resiko keselak. Jadi apapun itu pasti ada resikonya. Dan di sini disuruh lu nggak bakalan bisa dapat apapun kebahagiaan yang lo mau kalau lu nggak mau mengambil resiko, nggak mau take a risk, nggak mau adventure lagi, nggak mau berlayar lagi, nggak mau moving on atau moving forward lagi. Karena memang gini loh teman-teman, ini adalah pelajaran healer yang paling ini. Toxic itu kalau kita bilang ya setan atau toxic itu kelihatannya jelek banget, itu salah. Itu zaman dulu banget orang mikirnya kayak gitu. Setan, the devil, godaan, temptation, toxic itu indah kelihatannya. Wah, mana ada yang bilang rokok itu nggak enak. Istilahnya kalau memang perokok, minuman keras, narkoba, seks bebas,
selingkuh, diselingkuhin, third party relationship, hanya TTM-an aja, hanya FWB-an aja. Mana ada yang bilang itu nggak enak? Itu enak. Nipu, menjadi orang yang apa ya, yang manipulatif, kan enak. Bohongin orang kan enak. Itu toxic semua, tapi enak dilakuin. So ya teman-teman, makanya kenapa aku bilang di sini sebenarnya kelihatannya gampang banget. Kamu harus ngelupain. Kalau kamu udah ngelupain, pasti kamu ada satu cinta yang baru. Tapi itu sulit banget. Aku akan ngomong to the point dan jujur sama kalian, itu sulit. So memang kalian harus memantapkan diri. Kamu mau keluar dari toxic relationship, dari toxic bondingan ini, entah circle apapun yang toxic ini, kamu harus keluar. Kamu harus moving forward. Kalau nggak sekarang, kamu kehilangan momen, dan ini istilahnya kamu nggak bakalan dapet nih. Mau ini indahnya setengah mati, namanya Oracle ya, indah-indah ya, ilustrasinya mah mantep-mantep. Nggak bakalan dapet yang kayak gini-gini. Nggak bakalan ada nih the union of heart, a love connection, device explanation. Nggak bakalan dapet yang namanya the mirror, the magic and the mirror, twin flame, bla bla, heart chakranya kamu kebuka, kamu ketemu sama orang yang mikirin kamu 100% nantinya, bener-bener mengapresiat kamu dan memberikan segalanya buat kamu, married sama kamu, menikah sama kamu. Nggak ada kalau kamu tuh nggak mau. Ini sulit banget, karena sering banget juga kayak aku tuh kayak dapet omongan, Kak, kayaknya ternyata nggak segampang yang kakak pikir ya. Ya emang nggak gampang, tapi kan ini cuma cuma pemberitahuan nih, lo harus kayak gini. Memang nggak gampang, nggak ada yang gampang untuk keluar dari toxic relationship. Wow, kalau nggak mah nggak bakalan ada konsultan pernikahan, nggak ada yang namanya ono ini healer segala macam, karena memang sulit. Tapi bisa, nggak ada yang nggak bisa. Orang baik bisa jadi orang jahat bisa jadi orang baik. Itu tergantung kitanya mau kayak gimana. So ya teman-teman, balik lagi aku bilang, have a confidence dan have have a passion juga sih. Karena ya progress itu nggak selalu maju, progress itu naik turun. That's why dibilang itu progress. Aku nggak mau bilang increasing juga, karena ini yang bikin kita ngerasa saat turun lagi, udah kita melangkah lagi. Dan itu sulit, nggak segampang mungkin dan nggak secepat aku ngomong di sini gitu, cuma berapa puluh menit ya. Jadi niatin, karena kalau enggak, kamu mau sampai kapan single dan kayak merasa happy padahal nggak happy banget? Kamu mau sampai kapan juga ada di dalam kehidupan percintaan yang tidak sehat, yang toksik ya. Oke teman-teman, lanjut lagi part number 2. Dr. Yesus, apa yang akan terjadi sama kalian di Oktober 2020? Dr. Yesus, regret dan ada pride. Yes, bagus. Regret dulu, memang banyak banget penyesalan. Tapi ketika memang kita nyesel, tapi juga ya udah, akhirnya kayak kamu dapetin tipe yang seperti ini ya, seperti grounding, nyesel, tapi nyeselnya ke arah ya udah termotivasi, ya udah gue mau melangkah ke depan, gue mau merubah nasib gue mau menjadi the better person ke depannya. Ini yang bikin nanti kamu bakalan jauh lebih bagus ke depannya, dan insya Allah ini yang bikin kamu dapetin orang-orang yang baik. Entah memang apapun itu, temen apa segalanya, pokoknya tentang perasaan, soul family. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi makanya aku bilang, kamu boleh, Kak emang gak boleh nyesel ya kayak yang kemarin? Ya boleh lah, namanya pernah salah ya nyesel aja juga gak apa-apa. Itu artinya memang kamu udah tahu salah kamu apa. Itu artinya memang selangkah lebih maju untuk introspeksi diri. Cuma nyeselnya ke arah mana dulu juga nih, jangan sampai nyesel tapi ya udah nyeselnya jadinya kayak lebih ke arah trauma. Jangan gitu juga. Nyesel abis itu lebih bagus, itu baru oke. Itu baru namanya beautiful souls. Itu yang baru namanya kamu selangkah lebih maju dibandingin yang kemarin ya. Dan ini di sini aku ngeliatnya kayak bakalan di bulan Oktober ini, mudah-mudahan ketika memang kamu udah ngerasa ya gue nggak bisa nge-change, gue nggak bisa merubah masa lalu, gue bisa merubah masa depan. Tapinya ya udah, gue mau merubah masa depan dengan cara gue berjalan lagi, gue action lagi ya. Gue mau ada new home, new heart, new love gitu loh. Ada pride, I love myself and I see myself in everyone. Aku ngeliat di sini bakalan ada pride, ada ada kehappyan, entah happynya apa. Kenapa? Karena aku ngeliatnya di sini kamu udah kebuka lagi cakranya, dan kamu sekarang udah mikir, iya nggak semua harus diokein. Single pun nggak apa-apa kalau memang lebih baik single dibandingin kayak lu sakit hati. Mendingan cerai istilahnya, atau putus, daripada lu bener-bener KDRT atau diselingkuhin dan segala macem ya. Intinya seperti itu. Aku ngeliatnya kayak ada satu masa dimana kamu akan ngerasa iya ya, nggak semua kayak
oh ya udah umur segini udah punya pasangan belum? Udah. Padahal dia pengen banget putus karena pasangannya nggak becus lagi, tapi malu sama orang-orang karena orang-orang pengennya ya ngeliat kita kesempurna ya, kayak dongeng. Umur segini udah punya pasangan, udah punya anak di umur segini, titelnya kalau perlu juga S3, punya mobil juga kalau perlu yang pintu 2, bla bla bla. Itu kan maunya orang netizen. Tapi kalau memang kita nggak suka, kita ngerasa nggak oke, kenapa harus gitu loh? Kenapa harus kayak mikirin orang, bukan mikirin ourselves, ya kan? Pride itu sebenarnya kita yang bikin juga kok. Kita ngerasa pride nggak sama diri kita? Ngapain orang lain ngerasa gila pride-nya si Roro tuh gede banget, padahal gue ngerasa sedih setiap hari. Tapi gue ngerasa orang lain ngeliat gue oke. No, ngapain? Orang mau mikir apa kalau aku ngerasa aku punya pride yang tinggi? Gila, seorang Roro bisa jadi begini. Aku ngomong sama diri aku sendiri, itu yang terjadi. Ya, orang mau kata apa ya udah. Yang penting family aku, yang penting orang-orang sekitar aku juga tahu pride-nya aku. Aku udah sampai mana gitu. Ya, jadi jangan terlalu juga dipikirin masalah netizen, karena aku ngeliatnya di sini juga kata-katanya juga apa ya, kamu frustasi, kamu juga pesimis. Apakah bisa melangkah maju? Apakah bisa dapetin orang yang tepat lagi ke depannya? Apakah bisa begini begitu? Apakah bisa juga ada orang yang menghargai diri kamu seperti kamu menghargai diri kamu sendiri? Karena mungkin kamu udah janda, mungkin kamu udah punya anak, mungkin kamu itu udah nggak oke lagi sebagai laki-laki, kamu juga levelnya kurang bagus, bla 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 bla. Tapi aku ngeliatnya di sini ya, penyesalannya sih lebih bagus sih. Nanti ujung-ujungnya kamu bakalan dapet orang yang bisa menghargai selevelnya kamu gitu loh, apapun yang kamu lakuin. Selanjutnya ada not today, ada ask, dan ada not enough. Not enough baru gue omongin. Ini aku belum lihat tadi. Ternyata bener ada frustrated in relationship, lack of confidence, ada jealousy, ada fear, ego issue, self sabotage. Yes. Ini bener-bener pesimis, sakit hati ya. Ada frustasi di dalam relationship ya ini. Ada sakit hati, ada abuse, ada bullying di sini, something like that, dan kamu ngerasa aduh gitu. Pesimis banget untuk maju ke depan. Dan di sini ada yang break up, ada separation, yes, ada yang silent treatment, artinya memang benar-benar ditinggalin kayak gitu aja, dan kamu ngerasa gue nggak bakalan bisa hidup tanpa dia, sakitnya luar biasa. Kamu juga harus ninggalin dia teman-teman kalau kamu mau dapetin yang baru. Dan not today, ada still angry, ada not dealing, ada hurt. Aku intinya ngeliatnya gini, kalau kamu nggak bisa healing, nggak bakalan dapet, mau sampai sekarang pun, mau gimana pun, kamu nggak bakalan dapet yang namanya marriage dan new home. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu beloman ini nih, kamu beloman grounding. Yang pertama, kamu belum bisa maafin yang kemarin, perasaan kamu masih campur aduk, dan kamu beloman mau melangkah. Aku lihat kata-katanya di sini, kamu beloman siap nih untuk adventure. Jadi disuruh Oktober ini adventure. Ini kan masih ada beberapa hari lagi ya sebelum adventure. Mudah-mudahan kamu kuat, kamu berani. Akhirnya kamu berani untuk melangkah. Ya, karena kenapa aku tuh selalu bikinnya itu sebelum di Oktobernya, supaya ya kamu punya waktu untuk merubah nasib kamu istilahnya di bulan Oktober. Karena Tuhan juga selalu memberikan free will atau pilihan bebas ke kita, hak bebas untuk kita, supaya kita bisa melangkah karena mau kayak gimana gitu ke depannya. Makanya aku selalu bikin kisi-kisinya itu sebelum di bulan itu, supaya pas di bulan itu insya Allah energinya berubah dan jauh lebih bagus nanti. Kalau yang jelek-jelek aku berusaha mengharapkan kamu ngomong enggak kak, enggak resonate, nggak apa-apa. Gue nggak malu kok, gue malah happy ya, puji Tuhan gak resonate, soalnya jelek nih istilahnya gitu ya. Tapi ini bukan masalah jeleknya, aku ngeliatnya pilihan nomor 2 memang harus benar-benar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Bahkan kalau kamu udah punya pasangan pun, kamu mengikhlaskan kalau memang kamu mau sama dia terus-terusan, ya udah memang laki gue atau bini gue mau begini, ya udahlah, Tuhan kasih aku kesabaran tingkat yang lebih ya, supaya bisa menghargai dan mencintai dia apa adanya sifatnya dia. Amin gitu loh. Yang belum punya pasangan, ya udah dilupain yang masa lalu, dan mudah-mudahan kedepannya kamu dapet orang yang bisa nge-pride seperti kamu menghargai diri kamu sendiri juga ya. Jadi nggak gila-gilain kamu, nggak injek-injek kamu, dan nggak ada rasa sakit hati lagi. Amin ya, aku aminkan yang baik-baik. Oke, pel nomor 2, thank you so much sudah nonton, supaya memang lebih enak akunya, lebih happy akunya buat ke depan. Jangan lupa aku di like, di komen kalau memang kalian suka. Kasih ke aku kalau memang kamu ngerasa ini bagus ya, dan kamu ngerasa ini berguna buat kamu. Di share ke teman-teman kalian juga nggak apa-apa, karena ini juga gratis dan bisa ditonton kapan aja. Jadi ini aja
share ke mereka aja gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau memang kalian mau nonton yang lain pun nggak apa-apa, yang lain juga timeless, jadi tidak berbatas waktu, bisa kalian tonton kapan aja. Yang mau tonton tentang personal reading atau belajar tarot, bukunya paketnya 350.000, bisa dapat apa aja, paketnya isinya apa aja, gimana cara mesennya, silahkan lihat di postingan aku yang pernah aku posting. Itu ada di komunitas ya, community, itu lihat di situ ada tulisannya itu dapat apa aja, atau kamu bisa lihat videonya ya, di bawah ada tulisan paket belajar tarot. Itu ada kok, cuma 4 menit videonya, ditonton aja supaya kamu tahu nanti dapat apa aja ya. Nanti dapat apa aja nih ke depan kalau mau beli gitu. Oke teman-teman, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang nature, communication nomor 37. Oke, kita lagi ngobrolin gimana kisah kasih kalian di bulan Oktober 2020 ya. Bisa untuk si jomblo, bisa untuk si pacar yang sudah punya pasangan, karena ini ngomong tentang emotion, lebih kayak bukan timeline sih, tapi apa yang kamu rasain di masalah emotion atau perasaan ya. Dan saran-saran semesta of course, karena tiap bulannya juga ada tema saran yang bakalan kelihatan banget ini untuk kamu banget gitu ya. Jadi silakan ditonton sepenuhnya, resonate atau enggak, karena kita belum tahu nanti kedepannya bakalan gimana ya kan. Aku yakin ketika kalian berjodoh nonton ini pasti memang ada sesuatu yang Tuhan mau kalian dengerin gitu ya. Oke, here we go, pile number 3. Bentar, masih kartu baru gengs, jadinya aku sayang-sayang. Oke, file nomor 3. Ayo, jangan lupa berdoa dong Yesus, jangan di skip ya. File nomor 3, apa yang akan terjadi sama kalian di Oktober 2020, kisah kasih, perasaan, emotion kalian di Oktober 2020. Belum dapat ya feel-nya, jangan di skip ya teman-teman. Nonton Yesus, file number 3. Oke, here we go. Ace of Sword. Happy dah gue kalau kayak gini, pantesan gak terlalu berat ya. Tadi aku sempat nyanyi-nyanyi, kalau kamu berasa itu karena gak terlalu berat. Berasa banget ya. Sebenarnya cluenya itu kelihatan banget nih gue bakalan agak berat atau enggak. Ya, barusan aku sebelum lihat ini, kayaknya gue nyanyi-nyanyi, emang ternyata nggak berat. As of Sword, congratulations. Aku ngeliatnya memang ada new beginning, ada satu pemikiran yang baru, ide yang baru, ada satu hal atau satu orang yang bisa bikin kamu ngerasa sesuatu yang baru di otaknya kamu. Ada The Hierophant, oh my god, The Hierophant baby. Bagus banget. Oke. Ada Page of Sword. Dan ada Six of Cups. Ih, ada yang reunian nih. Aduh. Ada yang reunian, ada yang CLBK, ada yang ketemu sama teman lama, ternyata udah gede, cakep juga nih orang, beda waktu SMA kayaknya buluk amat. Ada yang kayak gitu, aku nggak bohong kata-katanya dia seperti itu. Ada yang ngajakin komunikasi lagi, ada satu komunikasi yang baru, pemikiran yang baru, ide yang baru ya. Dan kamu ngerasa kayak oh my god, what is that? Ini feeling apa, ini perasaan apa, kok gue bisa mikir kayak gini, kok ini orang ternyata enak diajakin ngobrol, kemarin gak terlalu enak diajakin ngobrol, ada rasa-rasa seperti itu. Oh my god. Dan kamu ngerasa punya punya koneksi sama dia, karena The Hierophant juga ngomong koneksi spiritual, semacam kayak kok nyambungnya gue ngomong apapun sama lo, kok lu lagi mikirin gue lagi mikirin lo gitu, tiba-tiba ada yang chatting, jadi kayak nyambung banget nih gitu kan. Tuh kan, cakra pertama dan ada cakra ketujuh. Oh my god, cakra paling awal dan cakra paling akhir. Really, oh my god, I'm so happy. Gue gak bohong, happy banget. Ini kalau cakra ketujuh memang ngomongin tentang sama-sama ungu, udah pasti, karena memang ngomongin tentang ketuhanan. So ya, aku ngeliatnya memang kayak kamu ngerasa kayak Tuhan, ini apa sih? Apa ini jawaban dari doa-doa aku? Apakah akhirnya doa aku dijabah Tuhan dengan keadaan teman lama aku ini gitu loh.
Oh my god, kamu ngerasa seperti itu? Karena di sini istilahnya ada reunion, entah CLBK bener-bener sama mantan kamu, entah mantan pasangan gitu loh, pernah kamu gebet dulunya juga bisa. Ya pokoknya ada satu koneksi. Tapi bisa juga memang sekedar kayak teman kecil. Ya PSBB ini kan membuat kita jadinya kan kayak kita ngomonginnya online terus, mungkin jadinya kayak ketemu di online lagi karena kamu lebih intens di online, atau ketemu di tempat kamu. Jadi banyak banget klien aku nih yang beberapa bulan ini, aku nggak akan mention namanya, of course, tenang aja. Jadi ada beberapa klien aku lumayan lebih dari 10 puluhan kok, banyak yang ngerasa kok tiba-tiba gue kan sekarang pulang kampung ya Kak Roro, maksudnya balik ke rumah gitu, karena nggak kerja di kantoran lagi, jadi gue balik ke rumah terus kayak kok ketemu sama teman-teman yang lama gitu, waktu gue lagi kayak belanja bulanan, ada yang sesimpel kayak waktu bikin locationnya, lu lagi di, misalkan kayak dia orang Padang, lu udah di Padang sekarang, lu nggak di Jakarta lagi, lu nggak di luar negeri lagi. Iya, gini, terus akhirnya ngobrol dan ternyata kayak ada klik momen, dan ditanyain deh ke Roro apa sih perasaannya dia ke aku, soalnya aku suka sama dia. Nah, ini mungkin kayak gini nih, banyak banget yang mungkin seperti ini juga. Ada yang rasa kayak, oh my god, kenapa gue jadi lumayan stabil hubungan sama dia, kok jadinya kayak ngerasa nih gimana, dan kamu mempertanyakan itu ke Tuhan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang kamu belum punya pasangan, it's okay perasaan seperti ini. Yang nggak oke adalah ketika memang kamu udah punya pasangan, ya, karena ini seperti gangguan. Jadi ini seperti kayak kumbang-kumbang yang lain, padahal kamu udah punya kumbang tersendiri, tapi kayaknya ini lebih gitu loh, lebih kayak gitu. Jadi hati-hati. Aku selalu bilang ini kan pasti beda-beda ya, karena kan general reading kita nggak bisa lihat skenario hidup kamu, levelnya kamu udah di mana ya. Aku nggak tahu, kayak kalau misalkan ini adalah tidak punya pasangan, sebenarnya adalah waktu yang bagus gitu loh kamu untuk memang bercengkerama sama orang baik gitu. Kenapa enggak gitu. Ada komplasensi dan ada fake it. Gila, ini dua-duanya ngomong tentang masa depan. Makanya aku bilang kayak ada, kamu ngerasa kayak, oh, jangan-jangan dia adalah masa depan aku gitu loh. Kayak ada tatapan, apakah bener dia itu sebenarnya yang Tuhan kasih gitu loh. Oh my god, oh my god. Ini dua-duanya, ini cowok ke arah laki-laki, ini ke arah perempuan. Jadi kayak, apakah dia yang bisa bikin gue nanti punya anak cucu gitu loh. Aku nanti gitu, karena The Hierophant juga ngomongin tentang ini kan. The Hierophant ngomongin tentang pernikahan kan. Kalau kamu tahu, The Shaman nomor 5 itu ngomongin tentang pernikahan. Langsung jatuh loh. Luck is on your side. Oh my god. Oh my god. Bisa jadi kamu Sagittarius atau dia yang Sagittarius, atau di antara kalian berdua ada yang fire sign, Sagittarius, Leo, atau si Aries. Nggak perlu itu juga. Artinya adalah kamu lagi on fire. Emang bener-bener berasa banget gitu loh, kayak gitu loh. Jadi aku rasa sih kamu dealingnya sama orang yang kayak lagi on fire banget ke kamu, atau kamu yang lagi on fire ke dia gitu loh. Wah, kelihatan ini nih apa namanya, masa-masa muda kembali bersinar. Nah, ini nih kata-katanya seperti itu. Ini masa muda kembali bersinar. Wow, di komen please kamu kalau memang kamu ngerasa seperti itu, Dalton Yesus. Karena aku ngerasa seperti itu. Ada fog in, go slow, take time. Yes, di sini juga memang tidak terlalu cepat, karena yang tadi aku bilang, ini kamu juga bingung apakah yang Tuhan mau gitu loh. Dalam arti kayak mungkin di sini juga kamu udah lama nggak ketemu dia, kok perasaannya aneh banget, karena di sini bottom of deck-nya S, di sini juga nomor 1. Jadi masih kayak apa, ini belum stabil hubungan ini, dan kamu mencoba menstabilkan. Bagusnya sih sebenarnya itu ya, kamu mencoba untuk menstabilkan. Tapi balik lagi, aku sih bilangnya pelan-pelan aja, karena di sini juga masih lama banget. Ada savor your life juga, ada passion and pleasure. Jadi memang kamu happy banget di sini. Passion juga ngomongin tentang once, ngomongin tentang on fire. Jadi aku ngeliat di sini memang orangnya on fire banget. Entah yang tadi aku bilang kalian elemen api, Sagittarius, Leo, atau si Aries, atau memang ya itu dia. Kamu lagi ngerasa happy banget, dan kayak dia bikin kamu happy banget juga gitu. Kamu kayak gitu-gitu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Itu perasaan kamu yang aku lihat. Oke, selanjutnya file number 3, Dalton Yesus. File number 3, apalagi yang kamu rasain? Ada regret. Kok regret? Ada pride. Ada success. Oke. Ini regret dan pride ini sama persis kayak file nomor 2. Padahal aku udah kocok. Jadi persis ini dapetnya. Kalau kamu lihat file nomor 2, seakan-akan dia nempel aku bikin ya. Ya nggak sih? Maksudnya ini sama ini nempel terus aku tumpuk. Enggak. Padahal semuanya tuh udah aku bolak-balik segimana banget. But I trust the divine plan. Aku yakin gak ada yang kebetulan di sini.
Kalau dapatnya ini, ya ini, karena memang ternyata nyambung. Jadi aku ngeliatnya memang banyak banget yang regret, istilahnya banyak banget yang kayak pernah mungkin deket sama dia, aku bilang ini kan banyak banget cinta lama bersemi kembali, CLBK ya. Dan kamu pas nemuin dia tuh kayak ngerasa, oh my god, gue emang gak bisa mengubah masa lalu, tapi gue bisa mengubah masa depan, right, gitu kan. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak ada kepercayaan diri lagi, dan kamu ngerasa, oh my god, ini adalah orang yang gue mau bawa ke kehidupan gue yang lama, ke kehidupan gue yang baru, gitu loh. Gue mau bawa dia lagi ke kehidupan gue yang nanti akan masa depan gue, dan gue mau dia adalah kayak jadi pride dalam hidup gue, gitu loh. Karena kamu ngeliatnya memang dia adalah orang yang kamu mau ajakin ngobrol mulu. Page of Swords itu kan penawaran pengetahuan, penawaran kerjasama, penawaran communication. Jadi kamu memang benar-benar pengen banget menawarkan apa ya, perasaan kamu, bukan perasaan, menawarkan isi hati kamu gitu melalui nalarnya kamu dan melalui communication. Wow, ini bagus banget sih, parah. Dan kamu pengen benar-benar nikahin dia banget gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena kamu pengen banget sukses di ketidaksuksesan yang kemarin gitu loh. Kamu pernah failed gitu loh di hubungan ini, dan kamu regret banget, kamu nyesel banget, dan sekarang dapat kayak second momennya, dan dapat kayak semacam second chance untuk ya ngelakuin ini. Karena kamu tuh, aku nggak tahu entah kamu atau dia tuh kalian berdua tuh happy banget kayak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tapi memang butuh waktu sih. Jadi jangan cepet-cepet banget ya, karena intinya dia happy banget sih ketemu sama kamu, se-happy itu, gue nggak bohong. Mungkin nggak kelihatan karena kalau memang dia itu air sign, apalagi kalau dia itu fire sign, air sign itu Libra, Aquarius, Gemini ya. Entah air sign atau fire sign itu dua-duanya lebih ke arah maskulin ya, nggak usah cowok juga, maskulin tuh bisa cewek juga. I mean like mereka memang pakai logika, dan mereka tuh kayak nggak mau kelihatan banget kalau pride-nya hancur gitu loh, kalau ketahuan banget kayak semacam bucin sama kamu, dan ketahuan banget kayak terlalu suka sama kamu. So ya memang kamu mungkin nggak kelihatan, nggak bisa melihat dia banget kalau dia tuh ngejerin kamu banget, atau dia nggak bisa ngeliat kamu ngejerin dia banget kalau kamu yang ada di sini ya. Karena ya sama-sama sama-sama kayak pride-nya tinggi gitu loh. Terlalu tinggi egonya. Mungkin malu ya, karena udah pernah juga berantem mungkin di masa lalu, dan kayak kamu ngerasa, ih malu kalau ketahuan gue suka sama musuh gue gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Oke, file number 3, spiritual teacher, dan ada get some exercise. Ada vegetarian sih, gue sebenarnya sih jujur ini pengen banget gue buang. Karena kadang-kadang bikin aku juga deg-degan kalau ngambil ini, karena nggak semuanya bakal vegetarian. Tapi it's okay, mungkin ada di antara kalian yang vegetarian. Ini hanya ini hanya kiasan kecil, mungkin ini kisi-kisinya dia atau kamu yang vegetarian, atau bisa jadi memang ini adalah yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa deket sama dia. Misal kamu itu kayak toxic banget nih sekarang, kamu tuh gedek banget sama dia dan kamu nggak tahu harus ngapain. Mungkin kamu disuruh puasa daging gitu-gitu loh. Di dalam beberapa kepercayaan termasuk Kristen, aku juga punya teman kantor aku, dia seorang Buddhis, dia itu juga gak makan daging merah selama beberapa tahun. Itu dia, mungkin ada beberapa yang memang seperti itu gitu loh. Kalau pengen ketemu sama orang yang disayang banget, atau ada keinginan lainnya, mungkin kamu bisa jadi kayak vegetarian alias puasa daging, supaya memang cepat bertemu sama orang ini, supaya memang orang ini juga tidak terjebak di friend zone doang sama kamu. Who knows, bisa jadi seperti itu. Ini hanya tambahan, sejujurnya nggak semuanya ketarik ke energi vegetarian ya, karena ini ya apalagi di Indonesia ya, ini kan dibuatnya bukan di Indonesia. Di Indonesia kan nggak semuanya juga populer banget ngomongin tentang si vegetarian, but it's okay. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, silakan komen di bawah kalau memang benar. Selanjutnya ada get some exercise dan spiritual teacher. Aku ngeliatnya memang kayak antara memang dia tuh udah dalam tanda kutip ya bertobat, atau memang udah stabil banget di masalah keagamaan. Jadi memang dia itu bukan perlu kayak sekarang bener-bener jadi pemuka agama atau bertobat yang gimana banget, nggak perlu seperti itu juga. Tapi aku ngeliatnya memang kayak karena memang ada satu masalah di zaman dulu yang bikin dia juga nggak bagus ya, atau kamu yang nggak bagus dalam hidup, ada regret something. Jadi memang ini yang bikin di antara kalian ada jadi orang yang bijak banget dan jadi ketuhanan banget, karena di sini dapat 7 cakra ketuhanan juga. Ini yang bikin kalian di antara kalian tuh ada yang bijak banget, dan mungkin ini yang bikin kalian jadi lebih suka satu dengan yang lainnya. Karena ada yang berubah menjadi the better person. Ada orang yang berubah menjadi orang yang lebih menyenangkan, dan jadi orang yang lebih taat beragama mungkin gitu loh. Dan kayak kamu ngerasa, ih kok ini orang beda ya, kok dia beda sama cowok-cowok atau cewek-cewek yang lain. Ini yang bikin jadinya kayak
ini aku mau nikahin, mungkin ada yang lebih cantik, mungkin ada yang lebih ganteng, tapi ketika memang kamu ngerasa ini orang soleh atau soleha gitu loh, kayaknya ini pantas buat jadi istrinya gue atau suaminya gue gitu loh. Aku ngerti seperti itu. Karena memang bener-bener kayak ini orang bisa banget bikin kamu tuh ketika ngobrol, ketika berpikir gitu loh, dia tuh kasih feedback kamu tuh kalau ngobrol atau sharing anything tuh kayak plek-plekan, pinter, berwawasan luas, tapi juga kayak masuk akal dan kayak masuk di hati kamu. Karena somehow ini juga ngomongin tentang kehatian, hati, ngomongin tentang apa sih, spiritual, karena ungunya banyak banget ungu di sini, dan ini ngomongin seven chakra. So ya aku ngerasa memang kamu ngelihat dia atau dia melihat kamu tuh seimbang banget di masalah kayak logika kamu dapat, kamu berwawasan luas, kamu nggak lemot kalau diajakin ngobrol enak gitu loh. Tapi kamu juga kayak membuat dia tuh adem dan kayak, oh ini orang bukan keduniawian doang nih, tapi ini orang juga ada sisi lain yang kayak oke, dia gaul, oke, dia logik banget gitu loh, dia bener-bener apa-apa logika banget, tapi kayak dia juga percaya akan Tuhan. Itu kan kayak satu nilai plus, apalagi zaman sekarang udah susah banget nyari orang yang seperti itu, ya nggak sih? Gila, gue gereja itu cuma seminggu sekali ya, ya nggak sih? Cuma itu pun juga kadang-kadang ada aja alasannya, ya nggak sih? Jadi memang kayak kamu pas nemuin dia atau dia nemuin kamu tuh menjadi sosok seorang yang seperti itu tuh kayak nilainya tuh plusnya tuh plus bagus banget gitu loh. Jadi pertahankan kalau memang kamu orang yang seperti itu. Kalau kamu bukan orang yang seperti itu, dari sekarang diubah ke situ supaya memang cepet-cepet tuh dapet orang yang bagus itu gitu loh. Ya, Tuhan Yesus. File number 3. The Phoenix, the Dead. Gila ini. Gila. Aduh, puji Tuhan. Phoenix. Aduh, enak gua. Phoenix ngomongin tentang apa? Tentang apa sih namanya? Ngomongin tentang kestabilan juga. Phoenix itu sesuatu yang stabil, dan ini dapatnya first chakra kestabilan, dan ini bagus banget, artinya memang transformasi kalian tuh bagus banget menjadi orang yang lebih stabil dan lebih apa ya, lebih bertumbuh ke arah yang lebih bagus, transformation, renew. Makanya aku bilang kenapa renew lagi dari awal. Ini kayaknya banyak banget yang pernah ketemu, ini bukan stranger atau kamu nggak bakalan bilang ini gue nggak pernah ketemu sama dia, kayaknya enggak. Ini kayak unfinished business. Ini entah unfinished businessnya cuma kayak pernah deket atau gimana, atau memang ya dia adalah orang yang pernah deket sama kamu, titik, udah. Oh my god. CLBK babe, ada date ya, dating lagi again. Ya, tetap meeting someone new, tapi aku nggak tahu sih bukan someone new atau stranger, no. Aku nggak tahu, tetap dia adalah orang dengan kulit yang baru, tapi sebenarnya hatinya ya dia lagi gitu loh. Mungkin kelihatannya beda karena udah berapa tahun kamu nggak ketemu, dan mungkin kayak dia punya pemikiran sekarang udah beda, mindsetnya udah beda, karena di sini ada change mind gitu ya, ada orang yang lebih bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi dia juga, aku ngeliatnya kayak gitu sih, new-nya itu ya dia juga, aku ngeliatnya gitu. Sweet banget sih. Oke. Alright, file number 3, what else? Apa yang akan terjadi sama kalian di 2020? Tuhan Yesus. File number 3, Tuhan Yesus. Oke. Ada forgiveness dan ada have patience. Love is patient, kind, always, as always like that. Have a patient, go slow, nyantai aja ya. Dan forgiveness, of course, ini aku ngeliatnya memang memaafkan. Kayaknya memang kalian berdua pernah punya masalah dan pernah kayak punya ya satu hal yang kayak di masa lalu yang bikin kalian tuh gimana gitu, regret of something ya. Aku ngeliatnya kayak gitu, ini orang lama, ini kayak 99% ini orang lama. Tapi ya mungkin ada juga yang terselip orang baru, tapi timelinenya seperti ini gitu ya, di rumah kamu atau dikenalin sama teman kamu, bisa jadi seperti itu. Tapi itu mungkin tipis banget, itu juga cuma kayak ya gimana banget, tapi kemungkinan besarnya ini adalah orang yang pernah ada di circle hidup kamu gitu. Kalau kamu ngerasa emang bener ini, coba di komen, aku pengen tahu, kepo banget gue, apakah bener seperti itu. Oh my god. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian ngerasa happy dengan prediksi-prediksi seperti ini. Jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena hampir semuanya itu timeless, artinya tidak berbatas waktu. Kalian bisa nonton itu kapan aja kalian ngebutuhin, kalau memang kalian ngerasa judulnya itu menarik perhatian kalian gitu. Yang penting berdoa, bismillah aja, mudah-mudahan memang itu jodohnya kalian untuk nonton ya. Yang mau tahu tentang personal reading, yang mau tahu belajar tarot, ada paket bukunya kan, Rp350.000. Itu dapat apa aja, gimana cara dapetinnya, silakan lihat di postingan aku
ya, dan lihat di video, ada video 4 menit itu judulnya adalah paket belajar buku tarot ya. Itu lihat aja di videonya 4 menit itu dapatnya apa aja. Bagus banget. Aku sih jujur bagus banget dan bisa ngebantu orang-orang juga yang memang lagi kesusahan. Karena aku memang kerjasama sama beberapa supplier buku yang sering kerjasama sama aku dulunya. So ya, teman-teman dapat ilmu, teman-teman juga insya Allah juga bisa berbagi berkat buat orang-orang yang lain gitu ya. Oke teman-teman, PL nomor 3, thank you so much sudah nonton. Sekali lagi, sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls. Bye-bye.